Sudah tinggal bertiga. Bu Ana siap? Kalau sudah siap, dipersilahkan. Baik Ibu, insya Allah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Dr. Setiarini SPD MPD, yang kami hormati pula Ibu Rina Asih Handayani MPDI. Perkenankanlah Ibu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Anna Rahimah. Saya bertugas saat ini di Mintiga Langsa. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Batch 2 Gelombang 2 Pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah. Berkenan izinkan saya untuk men-screen modul ajar saya. Baik Ibu, dalam pembuatan modul ajar, saya merujuk kepada CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada modul yang telah dipelajari pada lokakarya sebelumnya. Nah, pada pembuatan modul ajar, di sini yang pertama sekali adalah informasi umum yang yaitu biodata guru madrasah tahun penyusunan, jenjang sekolah yaitu MI, fasenya adalah fase C, kelas 5 semester 1, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kemudian elemen hadis, lalu materi pelajarannya adalah hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian model pendekatan yang akan dilakukan menggunakan problem based learning. Nah, capaian pembelajaran ini dirumuskan kembali atau dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis matan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan baik dan benar, menjadi pribadi yang jujur dan memiliki kesalehan sosial sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Untuk kemudian melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menganalisis arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan benar dan tepat. Setelah mendapatkan tujuan pembelajaran, maka guru juga menetapkan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan TP di atas. Di dalam modul pembelajaran juga terdapat pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian ada pengetahuan penampilan prasyarat di mana anak-anak ini minimal harus menguasai arti dari anak yatim secara sederhana. Sebelum melakukan proses pembelajaran, guru menyiapkan modul ajar, menyiapkan video pembelajaran materi hadis tentang anak yatim. Video tersebut di-share ke YouTube dan TikTok, lalu menyiapkan asesmen non-konektif dan konektif serta didik berupa asesmen minat, potensi gaya belajar, bahkan formatif untuk pretest, kemudian mempersiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, lalu mempersiapkan soal sumatif untuk mengukur kemampuan akhir pada peserta didik. Tak lupa juga guru menyiapkan alat bahan pendukung lainnya. Nah, masuk dalam kegiatan pembelajaran diawali dengan langkah pendahuluan, kemudian langkah inti, kemudian langkah akhir yaitu kegiatan penutup. Langkah pendahuluan seperti biasa, guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian memberikan motivasi berupa semangat, dan kemudian tidak lupa memberikan aversepsi dengan mengulas pembelajaran sebelumnya agar anak-anak kembali mereview pembelajaran sebelumnya, kemudian mengaitkan dengan pembelajaran selanjutnya. Menyampaikan TP, tujuan pembelajaran pada hari tersebut, menyampaikan juga kompetensi yang penting bagi anak-anak. Lalu dilaksanakanlah tes diagnostik. Dan tak lupa pula menginformasikan link pengiriman tugas. Selanjutnya, kegiatan yang paling penting dalam pembelajaran ini adalah kegiatan inti, di mana di sini tempat mentransfernya ilmu sesuai pendekatan yaitu problem based learning atau berbasis masalah. Dimulai dari langkah pertama, guru memberikan masalah kepada siswa dengan menayangkan video YouTube yang berkenaan dengan hadis tentang anak yatim. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik atau memberikan kondisi pengelompokan masing-masing 5 atau sampai 4 orang. Kemudian anak didik dipersilahkan untuk menanyakan opini dari video tersebut. Setelah opininya clear, baru guru memberikan peserta didik masalah LKPD yang di dalamnya itu terdapat komik tentang anak yatim. Nah, selanjutnya guru memaparkan bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya pada tahap ketiga, berbasis masalah ini, guru membimbing penyelidikan di mana anak-anak nanti mengamati, melihat, mendiskusikan apa saja yang dapat dianalisis dari materi tersebut. Setelah dapat dianalisis, kemudian peserta didik mengembangkan pada langkah selanjutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi atau kita sebut dengan presentasi atau komunikasi. Nah, di sana anak-anak akan melakukan presentasi sesuai apa yang telah dianalisis bersama teman-temannya. Pada tahap selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah dianalisis, setelah dipresentasi, maka guru mengarahkan anak-anak untuk dapat memberikan pertanyaan, saran, tanggapan pada hasil daripada teman tersebut, kemudian menarik kesimpulan bersama. Nah, tak lupa juga diberikan apresiasi yang dipandu oleh guru. Nah, pada langkah terakhir, guru dan murid merefleksikan pembelajaran bersama. Apakah senang
senang pada hari ini, yang kesulitan atau sangat mudah, itu direfleksi bagian penutup. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan setelah melaksanakan kegiatan pada hari tersebut, maka dilaksanakanlah asesmen sumatif. Dan guru memberikan informasi tindak lanjut apa sih di minggu depan begitu. Kemudian selanjutnya seperti janji guru pada awal, guru memberikan reward berupa silver ticket bagi siswa yang mencapai target, yaitu sangat baik. Ya. Kemudian selesai, guru dan murid mengucapkan hamdalah dan bersolawat bersama, guru mengucap salam, dan akhirlah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Pendekatan yang dipakai pendekatan apa? Berbasis masalah Ibu atau problem based learning Ibu. Oke, problem based learning. Langkah pertamanya adalah masalahnya berupa video, yang video itu adalah video YouTube, di dalamnya ada materi tentang anak yatim. Kemudian masalah itu dihubungkan dengan LKPD yang akan dibagikan oleh guru. LKPD itu berisi tentang komik anak yatim, kemudian LKPD-nya. Iya Ibu. Di instruksinya, apakah instruksi yang disampaikan apakah sudah menggunakan instruksi yang mengarah pada TP? Iya Bu, sesuai dengan titik TP. Ini untuk tadi satu pertemuan apa dua pertemuan? Satu pertemuan Ibu. Intinya satu modul ajar untuk satu TP untuk satu siklus. Iya benar Ibu. Untuk sesi pretest post test sudah diberi alokasi? Sudah Ibu, alokasinya di sini Ibu tertera 5 menit untuk yang asesmen formatif, kemudian untuk yang sumatif juga mengikuti, yaitu 5 menit. Oke. Baik Ibu. Kalau menggunakan PBL ini berarti teori mana yang tepat dari teori belajar dan pembelajaran? Yang tepat sebenarnya Ibu ada yang mendekati, tapi yang lebih tepat konstruktivistik. Konektif juga bisa Bu, tapi lebih tepat karena di situ ada rangsangan stimulus dan ada pembelajaran anak untuk berpikir kritis. Kalau pada bilang pakai HOTS, mana HOTS-nya? Karena kita C4 tingkat ibtidayah, maka tingkat konektifnya adalah bernalar kritisnya adalah menganalisis Ibu. Di sana anak-anak dituntut untuk melihat sendiri permasalahannya lalu menyelesaikannya. Guru hanya menjadi fasilitator, sedangkan siswa menjadi student center Ibu. Di sini Bu. Oke, cukup. Selanjutnya lanjutkan ke presentasi modul P5 PPR. Siap Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul project atau P5 PPRA. Di sini kami bersama madrasah mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik selamatkan bumi kita melalui daur ulang sampah. Project profilnya adalah sampahmu sumber kreativitasku. Nah, di sini mengapa sampah menjadi bahan project kami? Karena sampah itu adalah sebuah permasalahan yang sangat umum. Terutama kita sebagai manusia merupakan penghasil sampah terbanyak. Sehingga sampah itu bertumpuk mengurangi keindahan lingkungan dan menimbulkan penyakit, maka dicarikan solusi dengan menjadikan sampah menjadi barang berguna, kemudian bernilai jual juga bisa digunakan untuk sendiri. Tujuan dari proyek ini yang pertama sekali adalah supaya peserta didik memahami cara mengurangi produksi sampah, kemudian menumbuhkan kesadaran cinta kepada lingkungan, kemudian mewujudkan rasa syukur, terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah pada lingkup kecil ataupun besar. Kemudian yang paling penting adalah menumbuhkan tindakan atau karya kreatif sesuai dengan kapasitas kognitifnya dengan mencari alternatif permasalahan yang terjadi, terutama dalam hal mendaur ulang sampah. Kemudian alur dari modul project ini dari awal sampai akhir, yang pertama sekali adalah siswa diberikan kesempatan untuk mengamati lingkungan sekolah, dan kemudian siswa diminta untuk menulis hasil pengamatannya, bagaimana kondisi sekolah, apa yang terjadi di sekolah pada bagian kebersihannya. Kemudian setelah itu peserta didik berdiskusi dari mana asal sampah tersebut, kemudian kemana berakhirnya sampah tersebut. Setelah itu pada tahap kontekstual, peserta didik diminta untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan dari sekolah tersebut. Nah, ketika solusi sudah ditemukan, baru dikerjakanlah tahap aksinya. Tahap aksinya ini merupakan hasil dari berpikir kreatif anak, yaitu dalam bentuk tindakan dalam mendaur ulang sampah yang dijadikan dari barang yang tidak berguna menjadi berguna. Nah, setelah tahap aksi selesai, barulah dilakukan yang namanya panen karya. Nah, panen karya ini siswa-siswi berhak memamerkan hasil-hasil daripada produk yang telah dibuatkan kemarin. Kemudian tahap terakhir adalah tahap evaluasi dan refleksi. Nah, di sini setelah tahapan aksi selesai, maka kita ada masukan dari kepala sekolah, guru, orang tua murid, serta peserta didik, gunanya untuk perbaikan dan penyempurnaan proyek di masa yang akan datang, sehingga butuh sekali revisi-revisi. Selanjutnya targetnya capai dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif,
adaban, kemudian dinamis dan inovatif. Demikian Ibu hasil dari proyek yang telah kami buatkan di madrasah. Ibu Ana, Siap Ibu? skema dari penyusunan modul ini sangat membantu kah atau bagaimana? Sangat membantu Ibu, karena dengan sistematinya waktu yang kita berikan, maka guru melaksanakannya sesuai target dan jadwal. Baik, itu saja dari saya Pak. Dibantu selanjutnya oleh Ibu Rina. Dilanjutnya maksudnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rini. Mbak Ana, Siap, selamat Ibu. siang. Siang Ibu. Oke, kertasnya sudah siap ya. Siap Ibu. Oke, Baik. silakan Bu Ana langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Oke, terima kasih. Coba sebutkan huruf qalqalah Mbak, ada berapa? Tubuh jadin 5 Ibu, izin Ibu. 5. Kaf atau qaf? Qaf Ibu, qaf. Bacaan mim sukun dalam kajian ilmu tajwid ada berapa macam Mbak? Ada 3 Ibu. Pertama idgham 3, mimi, apa saja? idgham mimi, kemudian ikhfa syafawi, kemudian izhar syafawi Ibu. Oke, idgham mimi itu ketika ada mim sukun bertemu apa? Mim sukun bertemu dengan mim Ibu, izin Ibu. Oke, untuk ikhfa syafawi mim sukun bertemu? Kalau ikhfa syafawi mim bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Selain itu disebut bacaan Izhar syafawi Ibu. idhar syafawi. Tadi Mbak Amin bertemu dot, ini bacaan Ikhfa Ibu. ikhfa. Oke, silakan dibaca. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ada bacaan gharib apa di dalam ayat itu? Imalah Ibu. Di Imalah, yang mana? Yang majriha. Oke, majriha. Lanjutkan di bawahnya. Ya Ibu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ada bacaan gharib apa Mbak dalam ayat itu? Di ta'manna Bu, ismam Bu, memonyongkan bibir. Oke, baik. Anfusakum. Di sini ada bacaan apa ini? Di ku anfusakum, di kunya itu majais Bu. Iya. Kalau non jumpa dengan fa ikfa Ibu. Majais. Oke, baik. Sekarang silakan dipersiapkan Iya, lembar Ibu. kertasnya. Iya Ibu. Silakan ditulis apa yang saya bacakan. Siap Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Siap Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah Bu. Ya. Terima kasih. Siap Ibu. Mbak Ana. Oke, matur suwun Bu Rini, monggo saya kembalikan. Baik Ibu, terima kasih atas pencerahannya Ibu. Hari ini semoga segala sesuatunya menjadi ladang amal bagi kita dan amal jariah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, saya off Bu ya. Jangan lupa like dan subscribe.